Dengan saya Abdullah Syarafi atau Syarfi dalam kumpulan materi investasi saham syariah. Pada video yang ke-62 ini, kita akan berbagi tentang tips dalam berinvestasi saham. Di mana kali ini adalah tips pertama dalam berinvestasi saham. Tips yang pertama ini yaitu pilihlah perusahaan yang kuat dan tidak mudah bangkrut. Perusahaan yang kita pilih harusnya memiliki sejarah masa lalu yang baik dan terbukti kuat. Modal inti atau ekuitas dan aset perusahaan sudah cukup besar. Dan perusahaan memiliki berbagai keunggulan, baik dari segi korporasinya, produknya, manajemennya, dan hal-hal lainnya. Serta perusahaan memiliki prospek bisnis yang baik di masa depan. Perusahaan yang akan kita pilih termasuk industri dan bisnis yang cukup vital bagi pemerintah dan orang banyak, di mana perusahaan menjadi salah satu penyangga kebutuhan pembangunan nasional di negeri kita. Produk dan jasanya menjadi kebutuhan bagi masyarakat luas. Berikut ini beberapa contoh saja. Sekali lagi, ini bukan sebuah rekomendasi, tetapi hanya beberapa contoh. Sangat banyak perusahaan yang masuk dalam kategori sebagai perusahaan yang kuat dan tidak mudah bangkrut tersebut. Misalnya di sini sebagai contoh adalah Bank Syariah Indonesia. Kita tahu Bank Syariah Indonesia ini satu-satunya bank syariah milik pemerintah yang didukung penuh oleh pemerintah dan masyarakat Muslim di Indonesia yang cukup banyak dan secara luas. Kemudian ada juga perusahaan gas negara, PGN. Juga salah satu perusahaan subholding di bidang gas yang melayani distribusi dan kebutuhan gas nasional kepada kalangan industri dan rumah tangga seluruh Indonesia. Kemudian ada perusahaan Merdeka Coopers and Gold yang memiliki hak izin tambang emas dan perak di beberapa tempat di Indonesia. Ada lagi contoh lain, misalnya PT United Tractors Tbk, bergerak di bidang pengadaan alat-alat berat. Ada juga contoh lain, Rumah Sakit Mitra Keluarga, sebuah jaringan rumah sakit yang cukup populer dengan kinerja yang sangat baik. Kemudian ada contoh lain, Saratoga, kemudian Media Nusantara Citra, baik yang media maupun yang properti atau MNC Land. Serta banyak contoh lagi yang lain. Nah, hindari membeli saham suatu perusahaan yang ukurannya kecil dan perusahaan tersebut rentan dalam persaingan usahanya. Di sektor bisnisnya, dia termasuk yang masih rentan. Hindari perusahaan yang mudah sekali kehilangan pangsa pasar dan mudah sekali merugi dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang sudah mapan di bidangnya. Hindari perusahaan yang masih baru dan masih beresiko tinggi, masih berpotensi gagal. Nah, pilihlah perusahaan yang kalau kita beli sahamnya, kita bisa tinggal
dengan tidur nyenyak dan melupakannya. Karena kita sadar bahwa dengan berjalannya waktu, perusahaan tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi lebih besar. Jadi pilihlah perusahaan yang tidak lekang oleh waktu dan tidak lapuk oleh hujan. Bukan perusahaan kaleng-kaleng. Perusahaan yang mampu bertahan tetap bagus dalam kondisi apapun situasi ekonomi yang dihadapi. Belilah saham perusahaan yang ketika harga sahamnya turun drastis, anjlok, kita akan tersenyum lebar dan bersenang hati untuk membeli sahamnya kembali. Karena kita yakin dan kita tahu, sesuai dengan data dan fakta yang sudah kita pelajari, bahwa perusahaan tersebut sebenarnya kuat dan kinerjanya akan bertahan bagus. Tetapi harga sahamnya lagi anjlok, harga sahamnya sedang dijual murah atau terdiskon. Pada dasarnya, harga saham perusahaan yang bagus mirip seperti sebuah pendulum. Setinggi-tingginya naik, suatu saat akan turun juga. Dan sebaliknya, serendah-rendahnya turun, suatu saat akan naik juga. Jadi seperti pendulum swing. Sejauh-jauh pendulum bergerak ke kanan, suatu saat akan ke kiri juga. Dan sejauh-jauh pendulum bergerak ke kiri, maka suatu saat juga akan ke kanan juga. Demikianlah pergerakan harga saham pada suatu perusahaan yang bagus, kuat, dan sangat sulit untuk bangkrut. Jadi sekali lagi, pada tips yang pertama ini, dengan berbagai aspek pendekatan dan dasar pemikiran yang sudah kita telusuri, kita pelajari, kita baca, maka pilihlah perusahaan yang kuat dan tidak mudah bangkrut dalam jangka panjang. Demikian tips yang pertama. Sampai bertemu pada tips berikutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.